Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Para pemirsa dimanapun berada, selalu berbahagia, masuk surga bersama keluarga, dan insya Allah diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Saya kembali mengulang-ulang ketika Nabi Daud bertanya, nikmat terkecil adalah nafas, dan nikmat yang terbesar yang ditanyakan kepada Allah lalu dijawab oleh Allah, nikmat terbesar adalah diciptakannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Nabi Muhammad di akhirat itu penghulunya manusia. Maka rugilah orang yang hidup di masa kenabian Nabi Muhammad tapi menolak, bahkan cenderung memusuhi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ajarannya. Padahal dikisahkan Nabi Adam alaihi salam saja dia iri terhadap kita sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Allah memberikan 4 kemuliaan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak diberikan kepada aku, kata Nabi Adam. Jadi 4 kemuliaan ini diberikan kepada umat Nabi Muhammad, tidak diberikan kepadaku, kata Nabi Adam. Apa itu? Yang pertama kata Nabi Adam, kubulu taubati kana bi Makkah wa ummatu Muhammadin yatubuna fi kulli makanin fayaqbal. Diterimanya taubatku ketika itu harus di Mekah. Jadi diterimanya tobatku harus di Mekah. Tetapi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia bertobat dimanapun, Allah menerima tobatnya. Inilah yang membuat iri Nabi Adam alaihi salam. Sesungguhnya kita diberi 4 kemuliaan ini yang Nabi Adam sendiri tidak. Nabi Adam alaihi salam bertobat diterima harus di Mekah. Tapi umat Nabi Muhammad di mana saja, mau di Pulau Jawa, di Sumatera, di Sudan, di Kalimantan, di Papua, di mana saja kita bermaksiat dan bertobat, tobat kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tentu dengan tobat yang nasuha. Lalu yang kedua kata Nabi Adam, aku mengenakan pakaian ketika bermaksiat kepada Allah. Setelah itu aku telanjang, dilucuti pakaianku oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sedang umat Nabi Muhammad bermaksiat dalam keadaan bertelanjang, tetapi Allah tetap memberi pakaian kepadanya. Ini yang kedua. Lalu yang ketiga kata Nabi Adam alaihissalam, aku bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, lalu aku dipisah dengan istriku. Lama bertemunya antara Adam dan Hawa. Sedangkan wa ummatu Muhammadin ya'sunallah wa la yufarriqu bainahum wa baina azwajihim. Sedang umat Nabi Muhammad bermaksiat kepada Allah dan dia tetap bersama-sama dengan istrinya. Itu yang ketiga. Lalu yang keempat, sesungguhnya aku bermaksiat di dalam surga dan akhirnya Allah mengeluarkan aku dari surga. Sedang umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bermaksiatnya di luar surga, lalu dia bertobat dan akhirnya dimasukkan ke dalam surga. Inilah Nabi Adam alaihissalam iri terhadap kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa sekalian dimanapun berada, di kitab Sabilul Izkar wal I'tibar Habib Abdullah bin Alawi, begitu juga diulang dalam Syarafu Ummatil Muhammadiyah Syekh Muhammad Al-Maliki, dikisahkan
Bukan saja Nabi Adam alaihissalam yang iri terhadap kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Nabi Musa dalam kitab itu juga diriwayatkan dia juga iri kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikisahkan ketika Nabi Musa alaihissalam bermunajat di bukit Tursina, di gunung Tursina. Beliau bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, beliau berdialog lalu mengajukan beberapa permintaan terkait isi di dalam lauh dalam kitab Taurat. Kata Nabi Musa, "Ya Tuhanku, aku melihat di lauh-lauh disebutkan suatu umat yang terbaik. Kuntum khaira ummat ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar." Lalu Nabi Musa, "Ya Tuhanku, jadikan mereka itu umatku." Lalu Allah Subhanahu wa taala menjawab, "Musa, mereka itu adalah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Wah, kecewa Nabi Musa. Ternyata sudah ada pemiliknya itu. Lalu berikutnya Nabi Musa, "Ya Tuhanku, aku melihat di lauh-lauh ini satu umat yang anak-anak pada hafal kitab sucinya. Jadikanlah mereka itu adalah umatku." Maka untuk yang kedua kalinya, Musa, mereka itu adalah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kecewa yang kedua kalinya. Ini luar biasa umat Nabi Muhammad. Ada anak-anak sudah hafal Quran. Yang anak-anak saja hafal Quran, apalagi yang orang-orang tuanya semuanya. Sampai di luar Al-Quran dihafal semuanya. Jadi anak-anak sudah 30 juz hafal Quran, luar biasa. Dan satu-satunya umat yang bisa menghafal kitab sucinya adalah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai Nabi Musa ingin mengkapling, "Jadikan mereka itu umatku." Tidak, mereka adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga kalinya Nabi Musa bertanya, "Ya Tuhanku, aku melihat di lauh-lauh disebutkan suatu umat yang dapat memakan dari hasil zakatnya yang dikeluarkan mereka dan dapat berpahala berlipat-lipat. Engkau wajibkan berzakat bagi orang yang kaya, sementara umat yang lainnya diterimanya zakat itu kalau sudah dimakan api atau disambar burung. Maka jadikanlah mereka itu umatku." Lalu dijawab oleh Allah, "Musa, mereka itu adalah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Geleng-geleng kepala Nabi Musa yang ketiga kalinya. Jadi kita yang berharta bayar zakat dinikmati juga oleh umat Nabi Muhammad yang miskin. Coba, berbeda dengan orang-orang dulu, kalau dia berzakat tanda diterimanya itu dimakan api. Tanda ditolaknya kalau dimakan hewan buas atau burung-burung. Sampai-sampai Nabi Musa, "Jadikan mereka itu umatku." Tidak Musa, mereka adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kecewa untuk yang ketiga kalinya. Lalu yang keempat kalinya Nabi Musa berkata, "Ya Tuhanku, aku melihat di lauh-lauh umat yang jika berniat belum melakukan amal baik, baru berniat dapat pahala 1. Tapi kalau niat itu diwujudkan dalam realita kehidupan, pahalanya engkau lipatkan 70 sampai 700. Ya Allah, jadikan mereka itu umatku." Maka untuk yang keempat kalinya Nabi Musa kecewa. Nabi Musa, mereka itu adalah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Musa pada akhirnya setelah mendengar semua jawabannya adalah umatnya Nabi Muhammad, umatnya Nabi Muhammad, umatnya Nabi Muhammad, umatnya Nabi Muhammad. Akhirnya Nabi Musa minta, "Ya Tuhanku, jadikanlah aku umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Akhirnya dijawab, "Tidak Musa, engkau telah kutetapkan menjadi nabi dan rasul, dan engkau aku anugerahi nabi dan rasul yang masuk dalam ulul azmi." Masya Allah, seorang nabi, ia ingin menjadi umatnya Nabi Muhammad. Nabi Adam juga iri, Nabi Musa ingin jadi umatnya. Yang aneh, ada orang yang sudah mendapat kehormatan menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, malah mengaku-ngaku nabi. Akhirnya apa yang terjadi? Ditangkap polisi. Oleh karena itu para pemirsa dimanapun berada, mari kita bersyukur, kita berbangga, kita bahagia menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan harus dicatat, Nabi Muhammad keberadaannya adalah nikmat terbesar yang Allah ciptakan dalam kehidupan ini. Semoga di akhirat kita bisa bertemu, bercengkrama, bertatap muka
bersama-sama beliau masuk surga. Jika itu tidak memungkinkan karena makomnya yang berjauhan, minimal kita diakui sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mau mengadakan peringatan Maulid silahkan, yang tidak juga jangan berkomentar atau melakukan hal-hal yang justru merusak ukhuwah kita. Itu adalah persoalan yang tidak prinsip dalam kehidupan ini. Mohon maaf. Wallahu waliyul muttaqin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.